dengan semangat kita masih di Islam itu indah. Semua semangat belajar. Semoga tidak ada yang mengantuk dan semoga semakin banyak kebaikan hari ini pastinya ya. Dan tema kita hari ini adalah, ayo pakai gerakan 1, 2, 3. masak bisa, Cuci baju bisa, angkat galon bisa, benerin genteng bisa. Kurang apa aku, Pak? Ustadz, aku ada tayangan lagi loh. Ah, kita lihat yuk. Ya, kenapa suami selalu lupa diri? Kita lihat tayangannya. Laki-laki lupa. Kenapa? Maaf karena lupa untuk menuntut ilmu, Ya, lupa ingat Allah, ya, lupa akan kebaikan istrinya, ya. lupa untuk membahagiakan, untuk perhatian, lupa. Itulah yang menyebabkan. Karena gini, ada istilah ya gini. Istri itu jangan terlalu pintar di depan suami. Pernah dengar kayak gitu nggak? Nggak pernah. Begini, apakah ini artinya istri itu harus berpura-pura nggak bisa gitu? Harus pura-pura nggak bisa, pura-pura lemah demi menjaga perasaan suami? Atau ada cara lain untuk tetap cerdas dan mandiri tapi tetap menempatkan suami di posisi yang terhormat? Baiknya gimana? Lalu bagaimana juga di caranya ya? Ini penting sekali nih. Gimana caranya agar para istri itu menekan ego dan rasa bisa segalanya biar tetap respect ke suami? Ini dalam rumah tangga penting banget loh. Untuk itu kita dengarkan tausiah dari Ustadz Syam. Siap, terima kasih. Tapi Ustaz Zarullah, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Istri. Iya. Wah, ibu-ibu. Iya. Pintar tuh boleh banget, bahkan bagus sekali kalau ibu tuh pintar. Subhanallah. Tapi berusahalah saking pinternya dia di hadapan suami pura-pura tidak pintar. Kenapa? Pura-pura tidak pintar itu diamalkan para ulama. Ada ulama mengatakan begini, kalau ada orang bicara agama di depanku, maka saya akan mendengarkannya dengan excited. Saya akan mendengarnya sambil berpura-pura bahwa saya tidak tahu apa yang dia sampaikan, padahal itu pelajaran saya waktu kecil. Subhanallah. Kalau ada orang lain bicara ayat di depanku, ada orang lain bicara agama di depanku, ada anak yang sedang berbicara tentang rukun wudhu, rukun sholat, saya akan di depannya duduk mendengarkan sambil menyimak yang seksama. Kata ulama ini, kenapa? Supaya saya menghargainya, beliau merasa dihargai, padahal yang dia sampaikan adalah pelajaranku waktu aku SD. Waktu aku kecil. Itu cara orang pintar menghargai ilmu. Subhanallah. Maka ibu-ibu sangat boleh menjadi wanita pintar, tapi di hadapan suami tetap respect terhadap suami. Maka sangat bagus seorang perempuan menjadi orang pintar, tapi di hadapan suami tetaplah menjadi seorang yang respect, menghormati. Lihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan anak kecil. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ada seorang ulama bikin satu kitab cuma dari satu hadis ini. Cuma dari satu hadis ini, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, apa kabarnya burung piaraanmu wahai Aba Umair? Ulama ini bikin satu kitab psikologi tentang bagaimana respect terhadap orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain, apalagi seorang istri terhadap suaminya. Suaminya sudah rela bawain oleh-oleh. Apa kata diajak istrinya jalan-jalan? Ibu senang nggak Bu diajak makan di luar Bu? Senang. Kira-kira suaminya senang juga Bu ngajak ibu? Senang. Kalau habis makan ibu nggak komen. Tapi kalau habis bayar ibu komen, nggak jadi senang suaminya. Kenapa? Ibu-ibu suka komen. Sudah diajak makan di luar, habis makan, enak mah, enak. Ini nih pas bayar mahal banget, tau gitu. Saya juga bisa bikin di rumah. Ini mah bahannya cuma pakai ini mah bahannya cuma pakai ini mah bahannya cuma pakai ini. Subhanallah. Hargai suamimu sedang menyenangkanmu bawa makan keluar. Ada seorang anak, ternyata kita harus senangkan ibu ya Ustadz ya. Akhirnya dia bawa makan ibunya keluar. Habis makan seneng anaknya, seneng ibunya. Sampai ibunya tahu harga makanannya. Pas ibunya sudah tahu harga makanannya, hilang seluruh kebahagiaan. Karena kata ibunya, wah tahu gitu harganya ibu bikin sendiri. Subhanallah. Padahal kalau bikin bisa jadi harganya lebih mahal daripada itu. Kenapa? Karena bikin gagal, bikin lagi gagal lagi, bikin lagi gagal lagi. Maka harganya bisa lebih mahal. Maka bukan pintarnya yang dikurangin. Saya tidak setuju dengan kalimat istri jangan terlalu pintar. Tapi istri menjadilah pintar. Karena dengan saking pintarnya
makanya dia pintar juga menghargai perasaan suami. Kalau suaminya kurang berpendidikan, kurang pandai, ada sebuah teka-teki yang dia sampaikan, hargai dengan ketawa, Bu. Ini sudah melucu suaminya, ibu tidak ketawa. Kata ulama, pernikahan itu harus pandai-pandai membicarakan sesuatu yang tidak penting. Ibu, kalau ceramah mesti penting. Kalau ketemu orang mesti penting. Kalau tidak penting gak usah ngomong. Tapi ada satu pertemuan mesti lebih banyak yang gak pentingnya. Apa? Pertemuan suami dan istri. Iya. Kenapa gitu? Dalam pernikahan harus mesti ada mula'abah. Apa itu? Pembicaraan yang tidak penting. Kalau ada suami istri ketemu harus serius, tidak harmonis. Makanya kebohongan yang dimaafkan salah satunya kebohongan suami istri kan. Masya Allah, berarti tetap ada canda gurau di rumah ya. Harus. Masa suami ke istri, Mama aku mau ngomong, Papa aku mau jawab. Masa rumah tangga apa ya? Otoriter. Iya. Baik, terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Ustaz Syam, tepuk tangan untuk kita semua, Masya Allah. Dan semoga ini bisa menjadi jawaban terbaik untuk kita semua. Semoga semakin juga merekatkan hubungan dan keharmonisan suami istri ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang jamaah kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di studio yang mau nanya boleh angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Ih, orang disuruh angkat tangan dia berdiri. Beneran mau nanya? Ya udah deh, gak apa-apa deh. Ya, silakan ikut saya. Kasih salam dulu, namanya siapa? Jangan salaman ke depan, kasih salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sama siapa? Mau nanya sama Ustazah Romla. Oh, Masya Allah, baik Bu. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Aswati dari Majelis Taklim Nyimas Pulung Ayu, Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Surga, Kabupaten Cirebon. Allah. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Kecamatan Berarti ibu dari surga? Iya. Surga. Wah, inilah Surga Pak Ustaz. Ustaz, bidadari surga. Oh, inilah bidadari Kecamatan Surga. Nah, lebih jelasnya Ini baru. Tangan yang tinggal di Kecamatan Surga. semua dari surga semua Pak Ustaz. Masya Allah. Ini baru spek kecamatan loh. Silakan menanya apa? Izin bertanya Bu Siap. Ustazah. Apabila ada seorang istri yang mandiri, dalam artian mandiri itu bekerja, membantu menafkahi kebutuhan keluarga, yaitu dalam keuangan suami. Tapi kok malah suaminya tuh bermalas-malasan, ogah-ogahan cari kerja. Jadi pertanyaannya Ustazah, apakah seorang istri berdosa apabila menghentikan bekerja untuk keuangan dalam rumah tangga? Terima kasih, mohon dijawab Ustazah. Ya Allah, jadi istrinya udah bantuin suaminya malas-malasan, akhirnya istri gini, udahlah daripada istri Iya. suaminya malas-malasan, saya berhenti aja deh bantuin gitu. Iya benar. Karena pertanyaan dari Kecamatan Surga, biar saya masuk surga, saya harus jawab. Amin. Kasih salam dulu, Ibu. Coba salam dulu, Bu. Salam-salam buat Bukan. Assalamualaikum. Kasih salam tuh maksudnya gini. Assalamualaikum. Bukan salam-salam, bukan. Saya nggak nyuri. Tapi nggak apa-apa, mau lanjutin aja, Bu. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa deh. Salam sama malaikat Ridwan. Penjaga surga. salam-salam khususnya buat seluruh warga Suranenggala Kidul, Kecamatan Surga, Kabupaten Cirebon. Nonton terus di acara Islam itu indah bersama Ustadz Maulana Iya. dan Ustazah Romlah, Mas Soni juga Ustadz Syam. Oke. Jangan Kasih lupa salam. ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Ibu pertanyaannya dari surga. Masya Allah. Pertanyaan tentang seorang istri yang mandiri, yang bekerja membantu pekerjaan suaminya agar kebutuhan di dalam rumah tangganya bisa teratasi. Tapi membuat suaminya malas kerja. Ibu,
Kalau sekiranya suami ibu malas kerja, kira-kira senang nggak Bu? Sebel nggak Bu? Sebel Bu. Dari surga nggak boleh sebel. Masya Allah. Inilah saya tanya dulu, kira-kira mencari nafkah untuk seorang istri wajib atau tidak? Sekali lagi, mencari nafkah seorang istri wajib tidak? Suami masa jawabnya wajib. Gimana suami wajib? Jawab wajib. Siapa tadi yang bilang wajib? Tanggung jawab. Mencari nafkah istri wajib atau tidak? Wajib. Udah gitu tau gak katanya? Itu yang jawab Pak Lurahnya. Lurahnya Kecamatan Surga yang jawab. Masya Allah. Yang wajib mencari nafkah adalah suami. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami adalah pemimpin terhadap istri dan keluarganya dalam rumah tangga. Salah satu penyebabnya, alasannya, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu wajib. Jadi kalaupun ada istri yang melihat kondisinya suami malas-malasan cari nafkah, ogah. Keluar rumah mencari duit, ogah. Siapa yang bilang bapak? Bapak mah baperan. Masya Allah. Maka apa? Maka itulah yang menyebabkan kenapa suami ogah, karena melihat istrinya terlalu mandiri. Karena sudah terpenuhi kebutuhannya. Mohon maaf, kalaupun saya nggak kerja, istri sudah menyediakan makanan. Kalaupun saya enggak keluar cari nafkah, pakaian saya sudah dipenuhi istri. Ya betul. Ada yang begitu Bu? Masya Allah. Maka ketika seorang istri memutuskan untuk tidak bekerja, membantu perekonomian suami, maka tidak berdosa. Tapi kalaupun istri tetap masih mau bekerja, tadi saya katakan ada 2 pahala. 1 pahala silaturahmi, 2 pahala sedekah. Maka mudah wahai para suami. Suami. Ya, para suami disimak ya. Nafkah adalah wajib. Kalaupun istri, bapak-bapak, para suami di luar, suami yang di dalam. Halo. Istrinya bisa mencari nafkah, yang namanya memberikan nafkah tetap wajib. Walaupun istrinya punya harta, walaupun istrinya punya uang, tapi apa? Tetap memberikan nafkah kepada istri adalah satu kewajiban. Iya, karena itu adalah kewajiban, baik nafkah secara lahir maupun nafkah secara batin. Secara lahirnya apa? Makannya, minumnya, pakaiannya, Masya Allah. Lalu batinnya apa? Kasih sayangnya, perhatiannya, panggilan mesrahnya. Bu, Rasul kan manggilnya apa sama istrinya? Ya Humaira, betul tidak? Manggil Khadijah, ya Barid, wahai istriku yang menyejukkan hati bagaikan embun di pagi hari. Kalau kita ibu yang dari studio dipanggil suaminya apa? Jadi tidak berdosa. Kenapa? Karena kewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Kalaupun istri tidak mau bekerja lagi. Karena kalau dibiarkan begini nih, suami nanti ogah cari nafkah. Biar saya berhenti, biar suami termotivasi. Istri udah nggak bekerja lagi, mau makan pakai apa nih? Kita mau belanja, mohon maaf, mau pakai pakaian pakai apa nih? Kita mau memenuhi kebutuhan pakai apa nih? Sehingga apa? Sehingga suami termotivasi untuk bekerja mencari nafkah. Sehingga apa? Suami tidak ogah-ogahan dalam bekerja. Maka ibu, Bu, kalaupun ibu tetap bekerja silahkan, tetapi mudah-mudahan suami-suami ibu tidaklah suami yang malas bekerja. Kenapa? Karena suami yang malas bekerja nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, jamaah, kira-kira yang jadi supir suami atau istri? Suami. Suami atau istri? Yang ditanya polisi terjadi kecelakaan, supir atau penumpang? Supir atau penumpang?
itulah nanti di akhirat yang diminta pertanggungjawaban ditanya sama Allah adalah suami. Bagaimana keluargamu? Hidup bahagia atau tidak? Layak atau tidak? Penuhi tidak kebutuhan keluargamu? Bagaimana jawaban ketika suaminya ogah-ogahan bekerja? Semangat para suami ya, semuanya ya. Semangat dong. Berapapun yang didapati, yang terpenting udah ikhtiar, dan mudah-mudahan para istri pun selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk kita semua, Masya Allah. Gimana Ibu, terjawab semuanya? Puas dengan jawabannya? Puas, insya Allah puas. Alhamdulillah. Jamaah jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah ho jamaah. Alhamdulillah.